Hai semuanya, hidup di era digital ini, rasanya kita semua sedang berlari maraton tanpa garis finish yang jelas. Notifikasi tak henti, informasi membanjiri, perbandingan sosial yang bikin pusing, sampai ke urusan fear of missing out atau FOMO yang kadang bikin tidur tak nyenyak. Rasanya kita butuh semacam pegangan, kompas, atau bahkan jangkar untuk menahan diri dari pusaran ini. Nah, disinilah Stoicisme masuk, bukan sebagai ajaran kuno yang kaku, melainkan sebagai praktik modern yang sangat relevan untuk kehidupan digital kita. Stoicisme pada dasarnya adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan menerima apa yang tidak bisa. Kedengarannya sederhana, tapi penerapannya di dunia yang serba terkoneksi ini bisa jadi penyelamat kewarasan kita. Coba bayangkan, berapa kali kita merasa kesal, marah, atau kecewa karena sesuatu yang terjadi di media sosial? Mungkin karena postingan teman yang terlihat lebih bahagia, komentar negatif dari orang tak dikenal, atau berita yang bikin gempar dan menyulut emosi. Nah, stoicisme mengajarkan kita untuk memilah-milah. Apa yang bisa kita kontrol? Kita bisa mengontrol apa yang kita posting, apa yang kita baca, berapa lama kita scroll, dan bagaimana kita bereaksi terhadap informasi. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain posting, apa yang orang lain katakan tentang kita, atau bagaimana algoritma bekerja. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama menuju ketenangan. Daripada menghabiskan energi untuk marah-marah pada influencer yang flexing kekayaannya, atau pada hater yang cuma bisa berkomentar sinis, lebih baik alihkan fokus pada tindakan kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti akun yang memicu perbandingan, memilih untuk menonaktifkan notifikasi, atau memilih untuk menanggapi komentar negatif dengan bijak, atau bahkan tidak sama sekali. Ini bukan berarti kita jadi pasif atau apatis. Justru sebaliknya, kita menjadi agen aktif yang bertanggung jawab atas kondisi mental kita sendiri. Salah satu konsep sentral dalam stoicisme adalah dikotomi kontrol. Ini adalah inti dari segalanya. Ada hal-hal yang sepenuhnya di bawah kendali kita, pikiran, penilaian, keinginan, dan tindakan kita, dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Kesehatan, reputasi, kekayaan, pendapat orang lain, cuaca, dan sebagainya. Dalam konteks digital, dikotomi kontrol menjadi semakin krusial. Kita seringkali tergoda untuk terlalu memikirkan likes di Instagram, jumlah followers di TikTok, atau seberapa viral konten yang kita buat. Semua ini pada dasarnya berada di luar kendali penuh kita. Kita bisa berusaha membuat konten sebaik mungkin, tapi apakah itu akan viral atau tidak? Itu tergantung pada faktor-faktor yang tidak bisa kita atur. Ketika kita menyadari bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh angka-angka di layar, beban pikiran kita akan jauh berkurang. Kita akan lebih fokus pada proses dan kualitas dari apa yang kita lakukan, bukan pada hasil yang seringkali di luar jangkauan kita. Misalnya, daripada terus-menerus mengecek performa postingan kita, lebih baik alihkan energi untuk belajar hal baru, berinteraksi dengan orang-orang terdekat di dunia nyata, atau melakukan hobi yang benar-benar kita nikmati. Ini adalah bentuk investasi energi yang jauh lebih bijaksana dan berkelanjutan. Kemudian, ada praktik amor fati, yang secara harfiah berarti mencintai takdir. Kedengarannya agak fatalistik, tapi maknanya jauh lebih dalam. Ini bukan tentang pasrah tanpa daya, melainkan tentang menerima dan bahkan merangkul semua yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam kehidupan digital, ini bisa berarti menerima kenyataan bahwa kita tidak akan pernah bisa tahu segalanya, bahwa tidak semua orang akan setuju dengan kita, atau bahwa ada kalanya kita akan membuat kesalahan online. Misalnya, jika ada komentar negatif yang menyerang kita, daripada terpaku pada kemarahan, kita bisa mencoba melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih ketahanan mental atau bahkan sebagai umpan balik, meskipun disampaikan dengan cara yang buruk untuk perbaikan diri. Jika kita salah posting atau ada misinformasi yang kita bagikan, daripada malu dan menyalahkan diri sendiri berlarut-larut, kita bisa menerima itu sebagai bagian dari proses belajar dan berusaha memperbaikinya. Amor fati mengajarkan kita untuk melihat setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman hidup kita dan menemukan hikmah di baliknya.
Ini adalah cara untuk melepaskan diri dari penyesalan dan kekhawatiran yang tidak perlu, dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Aspek lain yang sangat relevan adalah praemeditatio malorum, atau meditasi atas keburukan yang mungkin terjadi. Ini bukan berarti kita harus terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, melainkan sebuah latihan mental untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam konteks digital, ini bisa berarti membayangkan skenario terburuk dari suatu situasi online. Misalnya, apa yang akan terjadi jika akun kita dihack? Bagaimana jika ada orang yang menyalahgunakan informasi pribadi kita? Atau bagaimana jika kita post sesuatu yang menjadi kontroversi besar? Dengan memikirkan kemungkinan ini sebelumnya, kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan bahkan mengambil langkah-langkah pencegahan. Mungkin kita akan lebih hati-hati dalam membagikan informasi pribadi, atau kita akan memiliki rencana cadangan jika ada masalah teknis. Ini bukan untuk membuat kita paranoid, tapi untuk membuat kita lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan yang tak terduga. Ketika hal buruk benar-benar terjadi, kita tidak akan terlalu terkejut atau panik, karena kita sudah pernah mengalaminya dalam pikiran kita. Ini adalah bentuk proaktif dalam menjaga ketenangan batin kita di tengah ketidakpastian dunia digital. Lalu, ada konsep virtu atau kebajikan, yang bagi kaum Stoik adalah satu-satunya kebaikan sejati. Kebajikan ini meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan moderasi. Bagaimana ini relevan dengan dunia digital? Kebijaksanaan berarti menggunakan platform digital dengan cerdas, memilah informasi yang benar dari yang salah, dan tidak langsung percaya setiap hal yang kita baca. Ini juga berarti tahu kapan harus berhenti scrolling dan kapan harus memulai interaksi yang lebih bermakna. Keberanian bisa berarti berani menyuarakan kebenaran meskipun itu tidak populer, atau berani berhenti mengikuti akun-akun yang toksik meskipun itu teman dekat. Ini juga berarti berani menghapus aplikasi yang mengganggu produktivitas kita. Terakhir, moderasi berarti menggunakan teknologi dengan seimbang, tidak berlebihan, dan tidak membiarkan teknologi mengendalikan hidup kita. Ini adalah tentang menemukan titik tengah antara terhubung dan terputus, antara mengkonsumsi dan menciptakan, antara dunia maya dan dunia nyata. Dengan mempraktikkan kebajikan ini, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tapi juga berkontribusi pada lingkungan digital yang lebih sehat. Bagaimana cara memulai praktik stoik modern ini dalam kehidupan digital kita sehari-hari? Pertama, mulailah dengan kesadaran. Perhatikan bagaimana Anda menggunakan perangkat digital Anda, bagaimana perasaan Anda setelah berinteraksi online, dan apa pemicu emosi Anda. Kedua, lakukan audit digital. Hapus aplikasi yang tidak perlu, unfollow akun yang memicu emosi negatif, dan bersihkan daftar teman atau kontak yang tidak lagi relevan. Ketiga, tetapkan batasan yang jelas. Tentukan waktu khusus untuk online dan offline. Gunakan fitur screen time di handphone Anda untuk memantau dan membatasi penggunaan. Keempat, praktikkan jeda. Sebelum bereaksi terhadap sesuatu yang Anda lihat online, terutama yang memicu emosi, berikan diri Anda sejenak waktu untuk berpikir. Apakah ini sesuatu yang bisa saya kontrol? Apakah reaksi ini akan membawa kebaikan? Kelima, fokus pada internal. Alihkan perhatian dari validasi eksternal, misalnya jumlah likes, komentar, ke validasi internal, misalnya apakah saya melakukan yang terbaik, apakah saya bertindak sesuai nilai-nilai saya. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Ada hari-hari di mana kita akan gagal, di mana kita akan kembali terjebak dalam kebiasaan lama. Namun esensi dari stoicisme adalah ketekunan dan kemauan untuk terus mencoba. Pada akhirnya, stoicisme bukan tentang menjadi tanpa emosi atau robot. Ini tentang menjadi manusia yang lebih sadar, lebih tangguh, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kompleksitas dunia modern, terutama dunia digital. Ini tentang mengambil kembali kendali atas pikiran dan reaksi kita, sehingga kita tidak lagi menjadi budak notifikasi, algoritma, atau opini orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoicisme, kita bisa menciptakan ruang tenang di tengah hiruk-pikuk digital, menemukan kebebasan dari kecemasan yang tak berguna, dan menjalani hidup yang lebih bertujuan dan bermakna. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan kita di era yang serba cepat ini. Jadi, siapkah kita untuk menjadi stoik di dunia yang serba online ini dan menemukan ketenangan di tengah badai notifikasi?